Salam jumpa adik-adik dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Dan biarlah sebelum memulai pelajaran ini kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, segala keperluan kami Engkau penuhi. Terlebih Tuhan, kami memohon karunia Roh Kudus memberikan pengertian dalam pelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita judulnya adalah nilai yang setara. Nilai yang setara dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13 bunyinya seperti ini. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah dekat. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kita. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita tentang kasih Allah mendorong kita untuk menerima orang lain. Pelajaran ini tentang Paulus. Dia berada di Korintus. Pada waktu dia tiba di sana, ya, dia mencari-cari siapa yang bisa bersahabat dengan dia. Dia tiba di pelabuhan dan kamu tahu apa yang terjadi? Allah menolong dia. Allah menolong dia. Di sana sementara dia mencari tempat tinggal, mencari makan dan mencari pekerjaan, dia bertemu dengan seorang atau sepasang suami istri yang baik hati di kota itu. Nah, dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila. Nah, adik-adik tahu sebenarnya mereka tinggal di Roma, tapi karena pemerintah di sana menyuruh mereka ya untuk kembali ke tempat mereka masing-masing, terlebih orang Yahudi. Kedua orang ini, Priscilla dan Aquila, memilih Korintus untuk meneruskan bisnis mereka. Mereka adalah tukang tenda atau kemah. Nah, pada waktu Paulus berjumpa dengan mereka, mereka sangat bersahabat, lalu menyuruh mereka untuk bersama-sama melaksanakan tugas itu. Sebab profesinya sama. Paulus juga tukang tenda dan kedua orang itu juga tukang tenda. Jadi sambil berbincang-bincang memajukan pekerjaan mereka, ya, akhirnya mereka senang karena Paulus melakukan yang terbaik untuk membuat tenda. Pada siang hari mereka bekerja keras untuk membuat pesanan mereka. Tetapi pada malam hari mereka bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Nah, Paulus ditanya, kamu dari mana? Saya dari Athena dan saya mengajar orang-orang di sana tentang Allah. Tapi mereka tidak menerimanya dengan baik. Oleh sebab itu saya kemari. Mereka lebih mencintai dewa-dewa mereka yang ada di sana. Dan sekarang saya memilih untuk datang ke sini. Nah, pada waktu mereka bekerja setiap hari dengan pekerjaan rutin itu, tiba-tiba Silas dan Timotius datang. Dan kedua orang muda ini disambut dengan baik karena mereka juga orang-orang pekabar Injil yang setia dan rajin. Dan pada waktu mereka tiba di satu tempat yang menolak Injil, Paulus mengatakan, jikalau kamu mati, itu tanggung jawab sendiri di pengadilan surga. Mulai dari sekarang, aku akan mengabarkan Injil ke orang-orang yang bukan Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mau menerima Paulus. Itulah sebabnya dia mengajar orang-orang yang bukan Yahudi.
Pada satu kali dia mengajar di sinagog, tempat sembahyang orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang yang bukan Yahudi juga ada yang datang ke sana. Kemudian apa yang terjadi? Dia meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah penebus. Di situ ada seorang yang namanya Titus Justus. Dia orang bukan Yahudi, tetapi dia senang mendengar berita tentang Yesus. Dan akhirnya mereka bertobat, termasuk Krispus, kepala rumah ibadah. Dia juga bukan orang Yahudi. Nah, adik-adik, akhirnya mereka senang. Yesus mengatakan kepada Paulus untuk tetap tinggal di sana. Betul, Paulus tinggal 18 bulan atau 1,5 tahun di sana. Dan terpaksa setelah itu dia meninggalkan juga Korintus dan pergi ke Efesus. Di Efesus pekerjaan sama yang dia lakukan. Dia mengajar Injil dan selalu setia dalam tugasnya. Di sana Priscilla dan Aquila ikut, juga Apolos. Jadi Apolos ini diajar tentang Kristus dan dia bersemangat. Akhirnya dia mengirimkan Apolos untuk mengabarkan Injil ke tempat lain. Nah, adik-adik, Paulus tetap menginjil dan tetap menginjil walaupun banyak tantangan, ditolak ataupun tidak disenangi. Dia tetap mengabarkan Injil. Nah, adik-adik, kita juga harus tetap setia kepada Tuhan. Beritakan tentang kasih Yesus. Yesus menyelamatkan kita. Sampai jumpa. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Yesus sudah menolong kami belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk bekerja bersama-sama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.